Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai tematik tema 1, subtema 1, organ gerak pada hewan dengan muatan IPA. Mari kita mulai. Ucapkan basmalah terlebih dahulu anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Ini gambar apa anak-anak? Ya betul, ini merupakan gambar kelinci. Nah silahkan kita perhatikan gambarnya ya. Itu merupakan Edo. Edo sedang berkunjung ke rumah Pak Rudi. Di rumah Pak Rudi, Edo melihat banyak sekali kelinci. Kelinci tersebut dipelihara Pak Rudi untuk diternakkan. Nah, Edo berkata pada Pak Rudi, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal, gerak-gerak geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Lalu Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai organ gerak pada hewan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan pelajari apakah tanpa organ gerak kita bisa melakukan kegiatan? Yang kedua, apa saja organ gerak pada hewan itu? Dan yang ketiga, bagaimana hewan bisa bergerak? Nah, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan gerak itu sendiri. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Seperti yang kita lihat, ini merupakan kelinci. Kelinci ini melompat dari satu titik ke titik yang lain. Berarti kelinci ini sudah melakukan gerak. Dia berubah posisi dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, seperti yang sudah Bu Indah bacakan tadi, bahwa organ gerak hewan dan manusia hampir memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari dua yaitu alat gerak aktif berupa otot. Nah, seperti ini anak-anak, dan alat gerak pasif berupa tulang. Nah, seperti ini. Ini merupakan otot yang melekat pada tulang kita, yang berwarna merah ini ya anak-anak ya. Nah, sedangkan tempat melekatnya otot adalah tulang. Seperti ini anak-anak. Jadi kita memiliki dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Bagaimana hubungannya Bu antara gerak-gerak aktif dan alat gerak pasif ini? Tentu memiliki hubungan dan memiliki kerjasama. Begini anak-anak, pada saat otot yang menempel bergerak, otot kita kan menempel pada tulang ya. Otot tersebut akan membuat tulang juga bergerak. Tulang dan otot akan bekerja sama saat hewan dan manusia melakukan gerakan. Kerjasama tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Misal, di kaki kita terdapat tulang kaki. Nah, di kaki kita juga terdapat otot. Nah, supaya kaki kita bisa gerakkan sesuai dengan keinginan kita, maka harus ada kerjasama antara otot dan tulang. Seperti itu ya anak-anak ya. Juga kita bisa lihat pada kelinci tersebut. Kelinci ini memiliki dua organ gerak juga, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktifnya berupa otot dan alat gerak pasifnya berupa tulang, sehingga kelinci ini bisa bergerak dan berlari. Seperti itu anak-anak. Alat gerak pada hewan. Nah, sebelum kita mempelajari alat gerak pada hewan, kita akan mempelajari dua jenis hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Nah, yang pertama adalah vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang.
Sedangkan kebalikannya, invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Bu Indah ulangi ya, vertebrata hewan yang bertulang belakang. Sedangkan invertebrata hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, di vertebrata ini terdiri atas macam-macam hewan ya anak-anak, atau ada kelasnya. Yang pertama adalah Pisces. Pisces ini merupakan ikan. Ini ikan biasanya hidup di mana anak-anak? Di air, betul. Sebagian besar ikan melakukan perkembangbiakannya dengan bertelur, seperti itu. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Ini di sini ada gambar katak dan salamander. Amfibi memiliki tulang belakang ya anak-anak ya. Pisces tadi juga memiliki tulang belakang. Yang ketiga adalah reptil. Reptil adalah apa? Hewan darat yang memiliki sisik. Nah, di sini contohnya ada apa? Buaya. Terus ada ular, dan di sini ada bunglon. Nah, reptil ini juga memiliki tulang belakang anak-anak. Yang ketiga adalah aves. Aves adalah kelompok hewan yang burung atau unggas. Nah, dia memiliki bulu dan paruh, seperti itu. Mereka juga memiliki tulang belakang. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bukan hewan yang menyusui, sebagian besar berkembang biak dengan cara melahirkan. Mereka ini juga memiliki tulang belakang. Sini ada gambar apa saja? Gajah, kambing, dan anjing, seperti itu. Nah, kebalikannya tadi adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada apa saja? Ada udang, ada ubur-ubur, ada apa ini? Ya, ini bekicot ya. Terus ada landak laut, ada cacing, dan ada serangga. Serangganya mana saja? Ini laba-laba, kecoa, dan lalat. Juga ada bintang laut dan cumi-cumi, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke alat gerak hewan dan fungsinya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, ikan memiliki sirip dan ekor. Sirip berguna untuk apa? Menjaga keseimbangan pada ikan saat berenang, dan ekor mendorong agar dapat berenang. Nah, fungsinya untuk berenang. Sirip dan ekor kerjasama supaya ikan bisa berenang. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi ini memiliki kaki. Kakinya digunakan untuk apa? Berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga reptil. Reptil tadi yang seperti kita bicarakan tadi ada buaya. Buaya memiliki kaki. Kakinya digunakan untuk apa? Berjalan. Terus ada ular. Ular tidak memiliki kaki ya. Dia menggunakan otot perutnya untuk merayap dan memanjat. Ini yang ketiga adalah penyu. Penyu memiliki kaki dayung yang digunakan untuk berenang. Dan yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia ada kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Itu memiliki kaki. Kakinya untuk apa? Berjalan, berlari, melompat. Dan ada juga mamalia yang hidup di air. Apa saja? Paus dan lumba-lumba memiliki sirip untuk berenang. Semoga penjelasan dari Bu Winda bisa jelas ya anak-anak ya. Nah, untuk supaya lebih jelas lagi, silahkan anak-anak mengerjakan latihan atau exercise. Dibuka buku penanya halaman 26 untuk muatan KD IPA 3.1 nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis boleh, langsung di buku pena boleh. Seperti itu ya anak-anak ya. Supaya kita bisa melatih apa yang sudah Bu Winda terangkan tadi. Sekian penjelasan dari Bu Winda. Kurang lebihnya Bu Winda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.